Respon mengejutkan dari Irjen Ricky Sitohang ketika ia mengetahui bahwa Nikita Mirzani lagi-lagi mengamuk hingga menangis dan nyaris pingsan di persidangan. Bahkan ujung-ujungnya, Nikita Mirzani kemarin diboyong ke rumah sakit atas perintah dari majelis hakim. Pemicu awalnya adalah majelis hakim tetap menolak permintaan Nikita agar memutar bukti rekaman yang ada di tangannya. Hal itu diperparah oleh langkah jaksa yang sering memotong keterangan Doktif sebagai saksi, sehingga tidak bisa menyampaikan keterangan di muka hakim secara utuh. Lantas, seperti apa telisik atau analisa Irjen Ricky Sitohang terkait peristiwa tersebut? Seperti apa pula keterangan adik Nikita, manajer, dan asisten pribadinya Ismail Marzuki terkait kondisi Nikita Mirzani terkini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang atas terdakwa Nikita Mirzani dalam prahara hukumnya dengan Dr. Reza Gledis masih berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, Rabu tanggal 7 Agustus 2025. Sidang kemarin beragenda mendengar keterangan sejumlah saksi termasuk saksi Dr. Samira atau dokter detektif alias Doktif. Suasana persidangan berubah menjadi panas, tegang, dan bahkan alot lantaran terjadi perbedaan pendapat hingga timbul perdebatan. Ujungnya, Nikita Mirzani pun lagi-lagi mengamuk dan membentak-bentak jaksa. Perdebatan terjadi diawali ketika jaksa sering memotong keterangan yang disampaikan Doktif di muka hakim dan persidangan. Lalu seperti apa respon dan analisis Irjen Pol Ricky Sitohang melihat aksi ngamuknya Nikita Mirzani kepada jaksa di persidangan? Memang ini peristiwa persidangan Nikita Mirzani melawan Reza Gledis ini memang makin berpanjangan, makin ruwet. Tapi dalam hal ini jangan juga fans jadi ikut bikin ruwet. Yang saya harap pada fans-fans ini baik pihak Reza maupun pihak Nikita berikan edukasi, berikan penguatan moral, penguatan mental, bukan membuat suatu peristiwa itu semakin membias. Itu pertama dulu. Yang kedua, ini kalau saya lihat peristiwa bermula dengan pada saat Nikita Mirzani meminta diperdengarkan flash disk yang dia miliki tentang suatu peristiwa, ada percakapan antara penegak hukum dengan pihak kakaknya Nikita, pengacara Mufid ya. Saya hafal semua itu. Nah, sangat disayangkan harusnya pada saat itu diminta oleh Nikita, pihak majelis hakim ataupun di agenda persidangan, kalau memang tidak bisa diperdengarkan, pada saat itu diberikan kesempatan untuk bicara bahwa nanti akan ada waktunya. Ini yang pertama sekali loh ya, akibat awal mula kisruhnya. Kan langsung keluar sidang duduk langsung pergi. Nah, ini juga tidak manusiawi. Harusnya berikan juga kesamaan hukum. Karena bagaimanapun Nikita juga pengen hak-haknya juga diakui. Karena dia kan sekarang jadi terdakwa. Jadi terdakwa dia juga pengen membela dirinya dong. Setidak-tidaknya dia bisa meringankan peristiwa yang menerpa dirinya, atau setidak-tidaknya meringankan hukumannya bahwa saya lakukan ini bukan ansi saya pribadi, tapi ada campur tangan orang-orang tertentu. Bahkan yang ada di dalam flash ini yang saya tidak mau membahas karena saya belum mendengar, walaupun saya sudah dengarkan dari rekaman yang bocor di media, nanti saya akan bahas itu. Nah, ini kan dari awal ini, maka saya katakan pada sidang berikutnya saya mohonkan, saya minta lagi bahwa Nikita dengan kuasa hukumnya untuk membuka kembali minta permohonan ke pengadilan.
Nah, di situ dijawab oleh majelis hakim. Ya. Nanti ada waktunya akan kita perdengarkan. Nah, disinilah terjadinya kontradiktif itu. Memaksa harus diperdengarkan, ini tidak salah, nggak boleh. Saya lihat juga, saya berharap juga kepada kuasa hukum Nikita dan Nikita sendiri. Kalau yang mau dihadirkan ke sidang pengadilan itu saksi-saksinya, kemungkinan saksi ada chart atau saksi yang lain. Hal-hal yang berhubungan dengan substansi permasalahan yang berkaitan dengan 369 ayat 1 Junto 55 itu dan TPPU. Ini yang dihadirkan, saya nggak tahu lah siapa itu dihadirkan tuh yang berbicara tentang masalah produk. Ini kan jadi bias, yang dibicarakan harusnya bagaimana peristiwa ini bisa meringankan Nikita. Peristiwa substansi pokok, materi pokok perkara. Bukan berbicara dengan produk ini ilegal, bebeng. Nggak ada hubungannya, nggak menyentuh kepada aspek pokok. Ada waktunya, kan hakim sudah ngomong. Nanti ada waktunya, waktu aja pembuktian. Nah, di situ diberikan kesempatan kita buka selebar-lebarnya. Minta pertanggungjawaban daripada isi presisi, apa maksud daripada orang yang merekam ini menyatakan dikunci petinggi-petingginya, kemudian diri-dirinya kita atur segala macam, nanti dibongkar. Dan saya mohon dengan sangat kepada pengacaranya maupun kita kejar itu maksud tujuan kata-kata daripada yang merekam itu. Nah, kemudian gunanya untuk merekam itu untuk apa? Kejar juga. Tak hanya itu, Irjen Ricky Sitohang juga merespon dan menelisik saat mengetahui Nikita Mirzani sempat menangis jelang hakim menutup persidangan. Hal itu bermula ketika Nikita masih ingin mengikuti persidangan, tapi hakim menurut Pinya karena kondisi Nikita Mirzani menurut hakim tengah sakit. Lantas seperti apa pendapat Irjen Ricky Sitohang atas kondisi tersebut? Saya mohon pada Mbak Nip, fokuslah kepada materi pokok perkara. Yang kedua, tolong diarahkan Nikita ini fokus kepada substansinya. Jangan membuat kisruh di pengadilan. Ini betul-betul dinasihati dulu. Ya. Nikita jangan diharapkan untuk berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Paham nggak kira-kira? Kenapa? Nikita saat sekarang ini kan sedang gundah gulana. Ya. Mana anaknya sedang bermasalah, ada anaknya yang harus. Saya paham pasti bahwa situasi nuansa kebatinan Nikita ini sangat betul-betul resah. Seorang ibu wajar-wajar dan manusiawi, ya. Dia tidak melihat loli gimana, melihat ayah gimana. Akhirnya kadang-kadang pola pemikirannya tuh terpancing, spontanitas bisa aja muncul. Saya nggak bisa salahkan sepenuhnya Nikita karena situasional dirinya, walaupun secara hukum itu tetap tidak dibenarkan. Terus fungsi siapa untuk mengantisipasi ini? Ya kuasa hukumnya, saudaranya. Ya fans-fansnya jangan buta gitu loh. Hak kewenangan JP untuk memberikan tanggapan atau mempertanyakan kepada si saksi ini supaya lebih jelas peristiwanya. Kalau berkeberatan si saksi atau siapapun, itu mintanya ke yang mulia. Mohon izin yang mulia, bahwa pertanyaannya sudah tidak mendasar, tidak menyentuh kepada aspek hukum. Bukan hantem nyerang ke sini, kan ada mediatornya, majelis hakim. Terus datang ya mohon maaf aja. Ini kita nudi-nudi, nggak boleh itu. Itu content of court itu. Nggak boleh, nanti diangkat ke permukaan bahaya loh. Ini tolong nih pengacara Pak Hamid ini juga tolong supaya juga berpikir. Jangan sampai nanti mencederai kita, kasihan Nikitanya gitu loh ya. Nikita sudah cukup bebannya cukup banyak, mana anaknya lagi bermasalah. Kalau bisa kita meringankan beban Nikita, bagaimana caranya? Sebelum persidangan diarahkan dulu, nasihati dulu. Kamu begini ya, jangan lakukan tindakan ini. Nah, batasi supaya dia tidak melakukan langkah-langkah yang blunder. Nah ternyata kemarin tuh blunder semua. Jangan kirain tuh justru memenangkan kita, justru memperberat kita. Pengunjung juga jangan teriak-teriak. Sebelumnya, momen menegangkan terjadi di persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani. Nikita terlibat adu mulut dengan jaksa penuntut umum lantaran sering memotong keterangan yang disampaikan dokter detektif di muka pengadilan.
Ketika Doktif menjelaskan tentang obrolan chat antara dirinya dengan Nikita Mirzani, lalu disela oleh jaksa untuk menjawab pertanyaan yang lain. Melihat hal itu, Nikita pun membentak jaksa agar tidak memotong kesaksian Doktif. Lalu jaksa meminta Nikita Mirzani agar menjaga sikap di ruang pengadilan. Peringatan jaksa tersebut langsung disambar dengan pedas oleh Nikita Mirzani yang berbuntut persidangan menjadi kisruh. Bahkan majelis hakim pun sempat diskors oleh majelis hakim hingga pukul 1 siang. Apakah pernah melakukan chatting dengan terdakwa Nikita Mirzani pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2024? Tepatnya saya lupa, tapi saya belum berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Biasanya komunikasi dengan Nikita Mirzani terkait dengan untuk saya menanyakan beliau juga untuk sebagai bintang tamu di acara ini saya. baik. Maka saya bacakan chatting antara terdakwa dengan saksi Dr. Safira pada tanggal 29 bulan Oktober 2024 yang pukul 16.03. Di sini dikatakan bahwa dokter menguasai tadi ada sedikit informasi Dokter Reza terkait dengan konten orang lain padahal kenal juga. Malah ngatur-ngatur diminta take-down malah menanyakan orangnya terkait dengan chatting dari terdakwa kita, hal apa yang dibicarakan? Saya menjadi. Dan saya lihat Reza di sini menjual produk sering dengan harga yang tidak masuk akal. Karena saya berkecimpung. Baik, cukup. Apa saya lanjutkan ya? Yang termasuk dari percakapan tamu baru lihat pelajar Dokter Reza apa yang dimaksud dengan dari terdakwa itu? Apa yang dimaksud dengan terdakwa tentang pelajar Dokter Reza? Kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke terdakwa, tapi kalau menurut saya awal-awal kita ini harusnya ada diri. Itu bukan abang Sebentar, saksi dijawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, tunggu yang mulia. Penasehat hukum. Ya, saya bicara dulu loh. Siapa yang mau ini menguntungkan dia sendiri? Jangan dong bikin kita. Waktu kita ini terbatas, begitu ya. Kita perlu menjaga kesehatan semuanya. Kan begitu. Tolong dia semuanya. Tolong dia. Tolong dia. Silakan saksi ya, ya. Saksi menjawab yang ditanya, begitu ya. Bisa diam nggak sih? Kita ingatkan semua ya, bisa diam nggak ini? Untuk menjawab. Jam 1 siang.
Masih dalam persidangan kemarin, Nikita juga sempat terlihat menangis. Hal itu dipicu oleh langkah majelis hakim yang menolak melanjutkan agenda persidangan dan menutup persidangan. Dan hakim malah memerintahkan Nikita Mirzani agar berobat ke rumah sakit karena mengaku kondisinya sedang tidak sehat. Meskipun Nikita Mirzani memohon sambil berlinang air mata, hakim tetap meminta Nikita untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan di rumah sakit. Tangis Nikita pun kembali pecah saat ia berjalan menuju kursi di samping penasihat hukumnya. Dalam keadaan emosi yang berkecamuk, seluruh orang di ruang sidang dibuat terkejut karena seketika tubuh Nikita Mirzani ambruk hingga nyaris pingsan. Dirinya sempat terduduk di lantai selama beberapa menit, lalu menangis, sebelum akhirnya dibantu untuk keluar dari ruang sidang. Dan tak lama hakim menutup persidangan, Nikita Mirzani pun dilarikan ke rumah sakit sesuai rekomendasi hakim. Mengejutkan, respon Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang saat mengetahui bahwa Nikita Mirzani kembali mengamuk dan menangis di persidangan. Lantas, seperti apa pula keterangan adik Nikita Mirzani, manajer Nikita, hingga Ismail Marzuki terkait kondisi terkini dari Nikita Mirzani pasca sidang kemarin? Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Mendekam di tahanan membuat Nikita Mirzani dirindukan oleh orang-orang tercintanya. Bahkan kemarin, adik laki-laki Nikita Mirzani sampai menyempatkan diri datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Nikita. Lantas, seperti apa kondisi terbaru Nikita Mirzani pasca sempat dilarikan ke rumah sakit di tengah ruwetnya kondisi persidangan kemarin? Kalau itu saya nggak mau terlalu banyak mencampuri, ya kan. Tapi kalau untuk yang lain-lain, kita doain yang terbaik buat tadi. Tapi tadi sempat Kaniki sakit, gimana? Sempat drop katanya tensinya sebelum dulu. Kita doain aja yang terbaik ya. Oke. Tapi sudah sekomunikasi apa sih Bang? Mungkin Jenguk atau dalam proses Itu kali ini? nggak terlalu banyak. Itu nggak terlalu banyak. Dan saya juga nggak mau terlalu banyak bicara. Thank you. sempat tadi Arkana datang juga. Arkana baik-baik aja. Sampai saat ini Arkana baik-baik aja. Oke. Tapi Thank Bang you, ya. Manu melihat dukungan untuk Kaniki sendiri dari awal sampai terakhir hari ini itu gimana sih? Sebagai keluarga melihatnya itu banyak yang mendukung Kaniki. Ya kita semua berdoa yang terbaik buat Kaniki. Semoga harapan kita semua terjadi dan ya sesuai yang kita semua. Tak hanya sang adik, manajer Nikita Mirzani bernama Dea juga mengungkapkan kondisi terkini.
Nikita Mirzani pasca mengamuk di persidangan lanjutan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sang manajer mengaku sedih ketika mendengar Nikita sempat sakit, bahkan sempat muntah ketika tiba di pengadilan. Yang membuat miris adalah karena kondisi salah seorang anaknya pun tengah dirawat di rumah sakit dan mencari Nikita Mirzani, ibunya. Melihat anak Nikita Mirzani tersebut tampak diselimuti stres, maka kemarin sang manajer mengantarnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bisa bertemu Niki. Meski sempat ditolak oleh pihak pengadilan, namun pertemuan Nikita dengan anaknya pun akhirnya terjadi. Selain sang manajer, Ismail Marzuki, selaku sahabat dan asisten pribadi, Nikita Mirzani pun menanggapi jalannya persidangan Nikita Mirzani kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait kondisi Nikita Mirzani yang sempat jatuh sakit, Mail mengaku tahu akan hal tersebut. Ya, tadi aku juga ngeliat nih. Makanya aku tuh perasaan campur aduk karena yang aku panik juga yang tadi malam dikabarin Arkana kayak gitu. Terus tiba-tiba tahu Niki pas tadi di dalam sini juga dia sempet muntah-muntah, sempet apa tadi dikasih tahu petugas. Cuman ya gimana ya, maksudnya kayak cuman bisa nguatin aja, cuman bisa ngasih semangat aja. Kalau ditanya sedih ya sedih. Kalau ketemu langsung pingin nangis ya pingin nangis, tapi kan gimana ya, tetap harus ngasih kekuatan sama dia juga gitu. Jadi biasanya aku cuma suka tahan sih sebenarnya, padahal sebenarnya nggak tahan juga. Dia tahu dari Bang Fahmi kalau Arkana masih rumah sakit, udah itu aja sih. Yang usus buntu itu atau baru lagi? Baru lagi, kemarin dia baru, jadi anak ini baru pulang tadi malam dari rumah sakit lagi. Untuk symptoms? Dia tuh punya masalah pencernaan gitulah, sama kasusnya sama yang kemarin. Bahkan kemarin sempat mau operasi apa segala macam, akhirnya disembuhin dulu, ternyata tadi malam dia kumat lagi. Makanya kemarin tuh jam 9 apa jam 8 tuh dibawa lagi ke rumah sakit Indonesia. Ada dia nyariin ibunya nggak? Kalau itu udah pasti, sampai teteh-tetehnya dimarahin karena biasanya kan yang nemenin tidur, terus yang nemenin ke rumah sakit kan Niki. Jadi kayak pas kemarin di rumah sakit kan aku sama Ami suntiknya, aku nggak mau sama Ami ya gitu. Tapi aku mati aja kayak gitu. Jadi kita juga yang ada di sebelahnya juga sedih atau gimana, tapi ya mau nggak mau, jadi akhirnya dipaksa aja. Ami tahu kondisinya? Tahu dia tuh. Ada komunikasi video call? Nggak ada sih, karena nggak bisa kan, jadi nggak bisa video call. Jadi mungkin Niki juga taunya dari Bang Fahmi gitu, karena kita nggak ada komunikasi sama sekali. Reaksi? Tadi gimana tadi pas ketemu Aminya? Makanya tadi pas ketemu Aminya nangis kan dia, cuman kan tadi nggak boleh di dalam karena sebenarnya dia pengen ketemu Aminya. Makanya tadi sebenarnya kita sempat nunggu di sana. Cuman kan karena dia badannya lagi sakit, jadi dia tuh sempat lemes gitu. Makanya tadi saya sempat mau bawa dulu, tapi ternyata dia mau ketemu Nikinya lagi, jadi saya bawa balik lagi. Ya tapi namanya kan orang tua ya, pasti sedih. Terus awalnya mau dilarang, tapi nggak ada yang jaga juga, kita bingung. Karena kan semuanya pada di sini, jadi mau nggak mau ya harus dibawa gitu. Kayak mana mau denger, orang main nggak megang apa-apa di dalam. Aduh, perasaan deh. Tapi tadi Ami ngasih reaksi nyeleneh gitu mukanya ketika dokter ngasih kesaksian di sana. Emang iya? Iya, pulang main tadi sakit dia. Main nggak tahu, main tahu dia sakit karena tadi dia balik yang jam 12 itu dia pulang, dia balik jam 12 jam 2 ya. Persidangan kan nggak dilanjutin ya buat minggu depan karena ini kita sedikit sakit. Kecewa. Kenapa ya kita? Kondisi tapi gimana main kondisinya? Kecewa sama tadi saksi yang dari bank. Kenapa dia tanpa ngasih tahu Mail, dia tiba-tiba ngeprint koran rekening Mail. Mengejutkan, adik Nikita Mirzani dan manajer Nikita hingga asisten pribadinya Ismail Marzuki menginformasikan kondisi terkini dari kesehatan Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Reza Gledis atas momen Nikita Mirzani kembali mengamuk di persidangan kemarin? Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens.
Geger aksi Nikita Mirzani yang kembali mengamuk hingga membentak-bentak jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Pihak Dr. Reza Gledis pun memberikan tanggapannya atas aksi Nikita Mirzani tersebut. Aksi Nikita yang mengamuk dan membentak-bentak hakim dan mengamuk di persidangan diduga pihak Dr. Reza Gledis akan membahayakan posisi Nikita Mirzani sendiri, di mana bisa memberatkan statusnya sebagai terdakwa. Sedangkan terkait rekaman yang ngotot diminta Nikita Mirzani untuk diputar di ruang sidang, pihak Dr. Reza Gledis mendukung sikap majelis hakim yang menolak memutar rekaman tersebut. Alasan majelis hakim adalah rekaman tersebut tidak sesuai materi pokok persidangan dari kasus yang kini tengah disidangkan. Pihak Reza Gledis bahkan menyarankan pihak Nikita Mirzani agar melaporkan adanya rekaman tersebut kepada pihak berwajib, seperti juga yang disarankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Nikita kemarin. Ini memang tadi sidang ada memang permasalahan di mana Nikita dengan pola dan gayanya itu selalu menunjukkan kehebatannya, bahwa sehingga pada waktu kesaksian dokter di mana jaksa bertanya tentang keberadaan pasal-pasal pemerasan, dan memang jaksa kan membutuhkan cuma apa yang diharapkan dengan terkait dengan kasus ini, bukan pembahasan yang dijawab dokter kemana-mana, sehingga jaksa menghentikan dan mengganti pertanyaan lain dengan emosinya. Dia membentak-bentak semua, akhirnya dengan terpaksa hakim ketua memutuskan sidang diskors. Berulang kali kami sudah nyatakan bahwa untuk masalah rekaman itu silakan laporkan ke polisi atau ke kejaksaan atau ke KPK. Itu yang kalau sesuai informasi yang ada, katanya itu adalah pasal suap menyuap. Itu bukan di sini tempatnya, bukan persidangan pemerasan ini, tapi itu laporkan tersendiri. Jadi hakim wajib menolak itu karena tidak terkait dengan kasus ini. Kalaupun mau ada kasus yang seperti dikatakan suap menyuap terhadap hakim maupun jaksa, silakan laporkan. Jadi bukan di sini kasusnya. Insiden tadi ya, kalau saya bilang insiden, pada saat jaksa bertanya kepada saksi dokter, apakah ada cat-cat yang dilakukan oleh dokter? Oleh dokter kan menjawab apa yang menjadi pertanyaan jaksa penuntut umum. Dan pada saat ditanyakan, jaksa sudah mengiyakan bahwa itu sudah sampai pertanyaannya, maka dia kan tidak perlu melanjutkan. Bukan memotong, dia tidak perlu melanjutkan pertanyaan, dia akan membuat pertanyaan baru. Tetapi oleh kita dalam hal ini terdakwa merasa dia menyampaikan, kenapa dipotong-potong? Tidak ada pemotongan pertanyaan itu, kalau sudah jawab ya sudah. Padahal kita tahu jaksa itu tidak akan mengulang bertanya, tidak akan menanya yang sudah ditanya. Nah, kita di sini sebagai teman-teman tidak pantas dan tidak layak melakukan pemotongan apa yang disampaikan jaksa. Itu tidak fatal baginya. Ini akan dicatat hakim. Bisa-bisa ini akan memberatkan nanti dalam tuntutan jaksa. Karena apa? Tidak sopan. Kemudian perilaku di dalam persidangan tidak menunjukkan penyesalan. Nah, itu. Jadi catatan hakim akan mencatat apa yang terjadi tadi. Hal ini akan memberatkan terdakwa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.